Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Pada pagi hari ini mulai dari kami memuji-muji nama-Mu dan kesaksian-kesaksian sempat dinaikkan. Engkau sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian dan bahkan Engkau mengetahui keadaan kami seluruh sidang jemaat. Kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Namun disertai ucapan syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau masih tetap memperhatikan kami. Dan saat ini sebagai kenyataan Engkau berikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya kami berdoa Tuhan, sebab kami menyadari kelemahan kekurangan kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu, keterbatasan kami untuk mengerti firman-Mu dan untuk mempercayainya. Tapi Roh-Mu yang suci akan membantu dan menolong kami. Sebab itu biarlah urapan-Mu berlaku dalam kami ya Tuhan, agar sesudah kami mendengar firman-Mu kami hidup di dalamnya. Kami mengalami suatu kebahagiaan dan lindungan serta pemeliharaan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami. Tapi kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang selalu mau menggoda mengganggu kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau kuasai hamba-Mu dalam menyampaikan firman, bubu firman-Mu dalam pikiran, dalam hati untuk disampaikan lewat mulut yang bersuara yang dapat didengar oleh kami semua ya Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu dalam kami. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu yang tersedia ini akan kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan duduklah dengan tenang di tempat dimanapun saudara sudah berada. Saya percaya jika saudara merindukan firman Tuhan, dari tempat itu saudara bisa mendengarkan firman. Dan segala peralatan yang sudah Tuhan berkatkan bagi kita merupakan pembesar suara yang saudara bisa manfaatkan untuk mendengar suara, dan juga alat-alat TV yang saudara bisa melihat saya dari sini dari situ untuk bisa bersama-sama kita dalam satu kesatuan mendengarkan firman Tuhan. Kita gunakan semua ini dengan sebaik-baiknya, dan suatu permintaan yang serius dari saya adalah supaya kita semua menjaga suasana untuk diri kita, untuk teman-teman kita, untuk suasana seluruh sidang jemaat ini. Jangan ada satu apapun yang dapat mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan saat Ia memberikan firman-Nya kepada kita sekalian. Kita sangat membutuhkan firman di saat-saat kepicikan semacam ini. Kita berseru kepada Tuhan. Kalau seruan itu berdasarkan kehendak Allah, yaitu sesuai dengan firman-Nya, maka Ia mendengar dan menjawab seruan kita. Sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita duduk dengan tenang. Biar Tuhan menyatakan kehendak-Nya supaya kita mengerti, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pohonkan kepada Tuhan akan mendapat jawaban yang benar-benar bermanfaat atau berguna bagi kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan sabda Tuhan, lebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita perhatikan saudara-saudaraku, bahwa nomor satu doa yang sudah kita sanggupi, dan semoga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan doa sejam setiap hari yang sudah kita peruntukkan untuk kegiatan kebaktian pasca persekutuan secara nasional pada bulan yang akan datang, tepatnya 21 sampai 24 April yang akan datang. Kita ketempatan menjadi tuan rumah, tidak di gereja ini, tapi kita akan dilaksanakan di ballroom Hotel Westin Surabaya. Kita berdoa buat semua ini,
banyak hal yang kita doakan sebagaimana lazimnya pada waktu-waktu yang lalu. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang diundang, hamba-hamba Tuhan yang dalam perjalanan, hamba-hamba Tuhan yang disiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan dan terutama berita firman. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan akan firman Allah. Saudara-saudaraku, kita akan fokuskan perhatian kita pada pelayanan yang besar ini. Mungkin sekali ini akan dihadiri oleh beberapa saudara-saudara dari mancanegara, rekan-rekan saudara-saudara kita dari mancanegara yang akan datang. Yang kita merindukan, mendoakan adalah Bapak Pendeta Toteis untuk menjadi salah seorang pembicara. Kita berdoa supaya Tuhan berikan dia kekuatan dan kemungkinan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita terus berdoa, nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, dan bersama beliau sekeluarga, maka mungkin beberapa saudara-saudara dari Nederland akan bersama-sama kita dalam kebaktian itu. Kita berdoa buat semua ini dan agar kebaktian itu berlangsung dan Tuhan dipermuliakan. Bersama dengan kegiatan ini, kegiatan Paskah kita juga akan kita tetap doakan. Tepatnya nanti tanggal 10 dan tanggal 12. Tanggal 10 Jumat Agung, tanggal 12 adalah kebaktian Paskah. Kita akan adakan kebaktian Paskah persekutuan di sini Johor Lemaputro pada pagi hari, dan juga kebaktian memperingati kematian Tuhan Paskah Agung, juga kebaktian persekutuan tanggal 10 hari Jumat, yang merupakan Jumat Agung juga di tempat ini. Bersama itu saudara-saudaraku, anak-anak kita sekolah minggu, saya mendapat berita jumlah mereka sangat banyak dan dihadiri oleh cabang-cabang dari sekolah minggu kita, baik di Surabaya juga di Mojokerto juga, ya, Mojokerto juga akan hadir, dan mungkin beberapa dari luar kota akan bersama-sama kita, sehingga tempat ini akan menjadi penuh sesak dengan anak-anak sekolah minggu. Mereka sudah bergairah sekali dan hari-hari ini mereka berlatih. Mungkin anak-anak saudara akan dipanggil oleh guru-guru sekolah minggu berlatih, selain kali mereka berlatih agak malam. Tapi saya mohon tanggung jawab dari guru-guru sekolah minggu agar anak-anak kecil ini benar-benar terjamin, tidak sampai keleleran, disampaikan, dikembalikan ke rumah orang-orang tua tepat dalam keadaan yang baik. Itulah harapan saya bagi saudara-saudara yang ingin mengambil bagian pengorbanan untuk kepentingan anak-anak sekolah minggu ini. Sebagaimana biasanya anak-anak sekolah minggu kita layani tidak seperti umum. Kalau umum kita tidak siapkan konsumsi, tapi anak-anak sekolah minggu mungkin ada hadiah-hadiah. Ya, hadiah-hadiahnya saudara hubungi dengan guru-guru sekolah minggu, dalam hal ini terutama Ibu Tris Avianto, dia yang menjadi koordinator dalam sekolah minggu, dan sedikit panganan yang akan mereka manfaatkan dengan senang hati. Dan pada waktu-waktu yang lalu saya lihat pengorbanan saudara sangat bermanfaat. Lakukan itu bukan dengan terpaksa atau kebiasaan, tetapi dengan kasih Tuhan. Bagi sidang jemaat yang ingin mengambil bagian pengorbanan merupakan keuangan yang memang saya lihat daftarnya cukup banyak, mereka butuhkan, silakan melakukan itu dan mempersembahkan kepada Tuhan, dan kita akan persembahkan itu dengan sebaik-baiknya. Saya menganjurkan sidang jemaat sesudah firman Allah ini nanti disampaikan, kita akan mengumpulkan secara kolektif persembahan untuk anak-anak sekolah minggu. Kolekte yang kedua nanti akan kita persembahkan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk pembiayaan mereka. Cukup banyak mereka punya biaya dan kita turut membantu dalam segala sesuatu. Kita percaya Tuhan mampu melakukannya. Waktu-waktu yang lalu saya selalu melihat bagaimana pengorbanan saudara-saudara benar-benar bukan hanya berkecukupan tetapi berkelimpahan. Bukan hanya jumlahnya tetapi dalam kepuasan anak-anak sekolah minggu itu merupakan suatu kelimpahan. Buat apa kita persembahkan sesuatu jika itu tidak dinikmati, tidak dimanfaatkan? Sebab itu saya benar-benar bisa melihat bagaimana anak-anak sangat senang dengan kado, dengan segala sesuatu. Merupakan suatu masa
suatu saat yang tidak akan kembali. Sesudah itu mereka akan menjadi remaja, akan menjadi dewasa, menjadi orang tua semacam kita. Waktu suasana semacam itu tidak kembali lagi. Kalau kita tidak manfaatkan sekarang ini untuk menyenangkan hati anak-anak kita, saudara-saudaraku, kesempatan itu tidak akan berulang lagi. Hanya sekali ini. Sebab itu marilah kita lakukan ini dengan kasih kita kepada Tuhan lewat anak-anak yang dikasihi Tuhan juga. Kemudian kegiatan-kegiatan kita semacam sembako, ini kegiatan-kegiatan yang tadi sudah dilaporkan. Secara jujur saya sudah memeriksa semua keadaan itu dalam keadaan benar. Apa yang sudah dilaporkan, segala persembahan saudara-saudara dengan segala rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Saya gembala bersama seluruh panitia yang melakukan ini, saudara-saudaraku, mereka sudah melakukan tugasnya dan segala sesuatu dipertanggungjawabkan. Saya ingin bersaksi dan saya mohon maaf kepada siapapun juga. Semoga kesaksian saya ini tidak menyinggung, tetapi ingin membesarkan nama Tuhan. Untuk saudara sidang jemaat mengetahui bahwa dari mereka yang ikut baik dalam berkorban maupun dalam mengantarkan, saudara tadi sudah dengarkan pengumuman itu, tanggungan jawab itu, mengorbankan kendaraan mereka, tentu sekaligus dengan biaya-biayanya. Biayanya menyangkut sopirnya, menyangkut bensinnya, menyangkut segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kendaraan digunakan, bahkan tenaga mereka sendiri untuk mengangkut. Dari antara mereka bukan semua orang yang berkelebihan, tidak. Baik yang mempersembahkan uang itu tidak berkelebihan, yang mempersembahkan natura itu tidak berkelebihan. Tidak semuanya mereka berkelebihan. Bahkan apa yang ada pada mereka, mereka bagikan. Itu yang mereka berikan. Dan langsung tenaga-tenaga yang mengantarkan itu sesungguhnya mereka juga membutuhkan bantuan seperti saudara-saudara terima. Tetapi mereka sudah mengikhlaskan pada waktu yang lalu, mendahulukan saudara-saudara. Mereka tidak mengajukan dirinya untuk dibantu, tetapi sebelum mereka dibantu dan mereka lebih dahulu menyerahkan dirinya untuk membantu saudara-saudara yang mungkin lebih sulit dari mereka. Sebab itu doakanlah semua saudara-saudara kita, semua yang berkorban, semua yang berkorban tenaga, yang sudah melakukan segala sesuatu. Mereka sampai memikirkan jangan sampai saudara-saudara kita yang sudah lanjut usia dalam kesusahan harus menerima sembako mereka di tempat ini untuk kemudian dibawa dengan segala susah payah kembali ke rumah. Mereka memikirkan lebih baik mereka ingin mengantarkan ke rumah sekaligus melihat keadaan saudara. Itu kunjungan Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara berdoa bersama-sama. Saudara yang tidak sempat membagikan makananmu, membagikan hartamu kepada saudara-saudara yang lebih susah, doakanlah, kita saling mendoakan. Dan sesudah ini saudara-saudaraku, sesudah kita sama-sama masuk dalam kegiatan sembako ini, kita sekarang akan alihkan perhatian kita untuk dipusatkan pada kegiatan Paskah ini. Begitu banyak yang harus kita tanggung bersama. Kegiatan Paskah ini banyak yang harus kita tanggung bersama. Sebagai tuan rumah kita mempersiapkan banyak hal, terutama menyangkut tempat-tempat menginap. Panitia sudah berusaha untuk mengerjakan, mencari tempat-tempat menginap, dan mereka sekarang sedang selalu dalam kembali kepada pertemuan, rapat-rapat, membicarakan segala masalah yang timbul dalam hal-hal semacam ini untuk diatasi. Saya mohon sidang jemaat membantu untuk tidak memperberat masalah dengan ucapan, kata-kata, pemikiran-pemikiran yang tidak searah, yang membuat lebih berat pekerjaan. Tapi cobalah kita saling membantu dengan memasukkan pikiran-pikiran yang berguna, hal-hal yang bisa menolong. Segala kekurangan, kesalahan tidak kami
Tidak kami tutup, kami akui ada kekurangan kesalahan. Tapi dalam kekurangan kesalahan kami mohon supaya kita sama-sama saling membantu untuk mengangkat kehidupan dari saudara-saudara, dari kehidupan panitia, saya sebagai gembala, untuk mampu mengatasi kesulitan ini. Jangan malah kita tambah berat, sehingga nanti kesulitan akan merupakan malapetaka buat seluruh sidang jemaat. Sebab itu tolonglah, ya, saya mohon pertolongan. Sembako kita hentikan sementara, keuangannya tetap ada dan sudah dipertanggungjawabkan, tidak hilang, semua dipertanggungjawabkan. Sebagaimana tadi saya katakan, kita menunggu saatnya Tuhan, saatnya Tuhan untuk kita bisa mengevaluasi, melakukan apa yang harus kita lakukan. Sebab itu saya mohon saudara-saudaraku, dalam hal ini tidak ada satu belai dari manusia siapapun yang harus kita harapkan. Sebab belai manusia banyak kali meleset. Tapi dengarkanlah firman Tuhan. Dia sumber segala pemikiran, sumber segala rencana yang akan berlaku. Kita berdoa buat semua ini, sementara ini kita pusatkan perhatian kita. Ini lebih penting dari sembako. Kebaktian Paskah ini, saudara-saudaraku, memenuhi kebutuhan kita dalam segala sesuatu. Mulai dari rohani kita sampai yang sekecil-kecilnya. Kalau kita tahu menghargai korban Kristus, kita akan menemukan Tuhan yang sudah menderita ganti kita. Dia menjadi hamba, dia menjadi imam besar yang berbelas kasihan. Ia sudah menderita lebih seperti kita menderita. Saudara-saudaraku, untuk apa? Supaya ia sanggup menolong kita. Sekarang dalam kegiatan yang lalu, kegiatan kita dikumpulkan, tapi sesungguhnya ada sumber kegiatan itu, itulah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tersalib. Jika kita menemukan itu, saudara-saudaraku, kita akan melihat bahwa nanti uluran tangan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Kunjungan saudara-saudara kita ke rumah-rumah saudara membawa sembako. Jika saudara memanfaatkan kebaktian pasca persekutuan, saudara bukan hanya menemukan sesosok atau beberapa sosok, beberapa wajah yang mengunjungi rumah saudara, tapi Tuhan secara pribadi mengunjungi dan menolong saudara. Di antara saudara-saudara ada yang memang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan karena di PHK, itu pun saudara-saudaraku, Tuhan sudah berkorban agar jangan ada pengangguran di dalam rumah Allah. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memberantas pengangguran, untuk menolong. Dalam Injil Matius kita membaca bagaimana Tuhan mencari pekerja-pekerja. Apa yang dia cari? Mereka yang tidak bekerja. Mulai jam 6 pagi mereka tawarkan pekerjaan. Jam 9 pagi mereka khusus bagi mereka yang tidak bekerja. Mengapa kamu tidak bekerja? Sebab tidak ada pekerjaan. Jam 12 siang begitu juga. Mengapa kamu tidak bekerja? Sebab tidak ada pekerjaan. Kemudian yang jam 3 petang dia keluar, masih saja ada orang yang menganggur. Mengapa kamu tidak bekerja? Sebab tidak ada pekerjaan. Sampai terakhir jam 5 petang. Sudah waktunya berhenti bekerja. Tuhan masih mencari pekerja. Mengapa kamu tidak kerja sehari-harian? Sebab tidak ada pekerjaan. Tuhan katakan, mari bekerjalah di ladangku. Apa yang patut akan kuberikan kepada. Dari sini kita bisa tahu persis, Tuhan tidak senang pengangguran. Kitanya yang tidak dengar suara panggilan Tuhan. Kitanya yang tidak dengar suara panggilan Tuhan. Terlalu banyak pekerjaan Tuhan di ladang Allah. Dalam ayat yang lain, pekerjaan begitu banyak, tapi bekerja kurang. Mintalah kepada yang empunya tuaian itu, supaya kamu disuruh. Jadi saudara-saudaraku, sebagaimana saya selalu katakan dalam sidang jemaat, mari, memang keadaan ini krisis.
Ada banyak hal-hal yang membuat seseorang harus berhenti bekerja. Ada yang dengan kesalahannya, karena dia salah konduitnya dalam pekerjaan waktu-waktu yang lalu tidak baik. Sekarang coba dengan keadaan kita robah menjadi lebih baik. Ada yang memang kondisi ekonomi sudah demikian, perusahaan ditutup secara total. Saudara-saudaraku, penyelesaiannya bukan memberontak. Itu bukan penyelesaian, itu tambah merusak, tambah membuat kita menderita. Marilah kita datang kepada Tuhan, bekerja di ladang Allah. Dalam waktu-waktu yang lalu, saya katakan, waktu murid-murid, waktu orang-orang Yahudi bertanya, pekerjaan apa yang harus kami kerjakan untuk melakukan kehendak Allah? Tuhan menjawab, hendaklah kamu percaya. Perkataan itu sesungguhnya, hendaklah kamu mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Ini pekerjaan yang sungguh-sungguh. Di saat kita berada dalam tangan Tuhan, disitulah kita mengalami aktivitas yang besar sampai pada aktivitas rohani. Sebab itu mari gunakanlah kesempatan ini di hari-hari ini untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku, Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sekalian. Dia bisa mengarahkan kita kepada pekerjaan mana. Beberapa saudara-saudara yang juga oleh karena sesuatu hal pekerjaan yang ini ditutup, kemudian begitu heran Tuhan membukakan pekerjaan yang lain dan lalu mendapat sambutan dari masyarakat yang membutuhkan hasil dari kerja saudara ini. Saya sudah mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini. Jadi kita jangan putus asa. Di dalam tangan Tuhan, keadaan semacam ini, krisis semacam ini harus mendorong kita untuk lebih menyerah kepada Tuhan. Saat ini penyerahan sudah sangat-sangat kita tertolong, terbantu untuk bisa menyerahkan diri. Kalau masa-masa yang lalu kita punya perhatian, kalau mau menyerah masih tergantung, masih ada uang sedikit di tabungan, masih ada uang sedikit di deposito, masih ada uang sedikit di rumah, masih ada ini yang mau dijual. Kalau keadaan krisis semakin parah, kesempatan untuk tidak ada lagi harapan yang lain-lain, sehingga pengharapan kita dipusatkan. Kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, pengharapan ini akan pupus. Saat itu orang putus asa. Dan terjadilah hal-hal yang mengerikan. Sebab itu jangan ambil jalan itu saat tidak ada lagi pengharapan di hal-hal di tempat-tempat yang lain. Yesuslah tempat pengharapan. Saat itu penyerahan nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak, kalau kita tidak serahkan pengharapan kita pada Tuhan, saat itu pengharapan orang itu akan pupus. Dua kemungkinan akan terjadi. Atau menyerah sepenuh kepada Tuhan, atau tanpa pengharapan sama sekali. Saya sebagai gembala menganjurkan, pilih ini. Inilah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan adalah bagaimana anak-anak Tuhan mau menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Ini yang ditunggu oleh Tuhan hari-hari ini. Mari kita akan memeriksa kitab Wahyu pasal yang ke-13. Semoga penyampaian saya dapat dimengerti oleh saudara-saudara sekalian dan berguna. Pasal yang ke-13. Ini aktivitas setan yang terakhir. Menghujat, menyiksa, dan menyesatkan. Ini pasal 13. Kegiatan secara nyata. Kegiatan setan secara nyata dan langsung dialami oleh gereja Tuhan. Sasaran ini, pasal 13 ini, sasaran ini terutama kepada gereja Tuhan. Dalam ayat yang ke pasal 12, ayat yang ke-17, ini suatu peperangan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ayat yang saya baca pasal 12 ayat 17 dan 18 kitab Wahyu.
Jadi suasana ini, saudara-saudaraku, bukan kesusahan biasa, bukan kesusahan rutin ya macam Bani Ibrahim. Pertama, Bani Ibrahim seperti bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit. Inilah anak-anak Tuhan diberkati, yang berubah kehidupannya sampai dia tidak dapat dijamah oleh setan. Ini anak-anak Tuhan yang pertama. Yang kedua, anak-anak Tuhan seperti lebu tanah. Anak-anak Ibrahim, anak-anak Adam seperti lebu tanah. Anak-anak Adam itu seperti lebu tanah. Anak-anak Ibrahim seperti lebu tanah. Ini anak-anak Tuhan atau manusia pada umumnya, yang hidupnya hanya untuk bumi ini. Seperti ular itu merayap dari kepala, perut sampai ke ekor. Dia berada meletakkan diri sepenuhnya pada bumi ini. Begitulah anak-anak Ibrahim nanti akan diinjak-injak. Saudara-saudara, anak-anak Ibrahim akan menjadi makanan ular. Ular yang sudah dikutuki itulah setan. Kepada dia Tuhan katakan, kamu akan merayap. Kamu akan merayap. Dan debulah yang akan menjadi makanan. Siapa debu ini? Orang-orang yang tidak mau percaya Tuhan. Baik anak-anak Tuhan yang gugur maupun manusia yang tidak percaya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang gugur itu disediakan untuk menjadi mangsa dari ular, dari setan. Ini yang kedua, anak-anak Ibrahim yang kedua. Jadi janganlah jadi seperti lebu tanah, hidup hanya untuk bumi ini. Seperti ular itu hanya untuk daging saja. Maka kehidupan semacam ini, semacam lebu tanah, disantap oleh ular. Kemudian ada benih Ibrahim yang ketiga. Benih Ibrahim yang ketiga seperti pasir di tepi laut. Lebu tanah dan pasir ada perbedaan. Lebu tanah dan pasir itu ada perbedaan. Saudaraku, lebu pasir ini adalah anak-anak Ibrahim yang pernah diberkati oleh Tuhan. Pasir ini adalah batu, ya, batu yang kecil-kecil, yang terkecil. Satu kehidupan yang pernah menerima, sekalipun mungkin hanya sedikit berkat Tuhan, tapi pernah menerima berkat Tuhan. Namun menerima berkat itu tidak digunakan untuk meningkatkan kasihnya kepada Tuhan. Tidak meningkatkan kasihnya kepada sesama. Saudara-saudaraku, untuk dibangun menjadi rumah Allah, tempat kediaman Allah. Ini benih-benih Ibrahim, benih-benih orang panggilan, orang pilihan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak menggunakan berkat untuk mengasihi Tuhan. Tidak menggunakan berkat untuk mengasihi sesama. Kasihnya tidak berkembang. Dia tahu firman Allah, tetapi kurang dalam praktek firman, atau bahkan sama sekali tidak berbuat. Dia mengalami kesaksian Yesus, tetapi dia tidak meningkatkan kesaksian itu untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Allah. Ini nanti ketinggalan. Orang Kristen semacam ini akan ketinggalan. Dan itulah yang akan diperangi. Inilah benih-benih inilah yang bagikan pasir ini.
begitu banyak anak-anak Tuhan yang ketinggalan saat gereja Tuhan disingkirkan ke padang belantara. Benih-benih yang seperti pasir ini, seperti pasir di tepi laut, itulah yang akan diinjak-injak oleh antikris. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 disebutkan, itulah orang-orang yang itulah anak-anak Tuhan, orang-orang dari gereja. Antikris itu datangnya dari dalam gereja. Tetapi ini adalah orang-orang yang tidak mengalami suatu keubahan sepenuh, tidak dilahirkan kembali. Ini nanti yang akan diinjak-injak. Kemudian Wahyu pasal 13, Wahyu pasal yang ke-13, kita ditantang. Setan ini bukan cuma menginjak-injak, tapi saat dia sudah menginjak-injak gereja Tuhan, sudah menginjak-injak anak Tuhan, kita mendengar suatu suara yang sangat menghina dan bahkan menghujat. Kita baca ayat 4, ayat yang keempat, pasal 13 ayat 4. Ini suara yang sangat menghina dan menghujat. Dan mereka menyembah naga itu. Ya, jadi penyembahan beralih arah. Penyembahan di waktunya nanti akan beralih arah kepada naga, kepada setan. Terus, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Ya, terus. Dan mereka menyembah binatang juga itu. menyembah binatang, menyembah antikris yang akan datang itu. Terus, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Ini suatu pemujaan. Saudara-saudaraku, kita sekarang melakukan, menyanyikan nyanyian. Jangan ini hanya merupakan atau lebih cenderung hanya sebagai suatu hiburan. Kalau nyanyian di dalam gereja hanya sebagai hiburan, dunia punya nyanyian lebih bagus. Di sana penyanyi-penyanyi yang memang khusus, yang memang ahli dengan cara dan suara yang bagus. Mereka menyanyi untuk menghibur baik dirinya maupun sesamanya. Tapi nyanyian di dalam gereja Tuhan itu bukan penghiburan saja, tetapi itu suatu pemujaan kepada Tuhan, kepada para imam-imam sangkor musik, para huruf kor. Kaum muda, perhatikan bagaimana pelayananmu di hari-hari ini. Memang pelayanan ini akan diuji. Hanya anak-anak Tuhan yang ada pemujaan kepada Tuhan, itu yang nanti yang akan tahan. Jadi kalau saudara menyanyi huruf kor, menyanyi sangkor hanya karena tugas, yang ditakutkan ini, saudara dalam pilihan akan gugur bagaikan pasir-pasir yang nanti akan diinjak-injak. Giatkan sekarang. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam menyanyi di dalam gereja, kita perlu tahbisan yang benar, latihan yang benar. Perhatikan, baik musik, sangkor, ini terutama pujaan ini. Sebab kalau sekarang kita tidak full dalam memuji Tuhan, di suatu waktu nanti kita akan lihat bahwa daging yang tidak suka memuja Tuhan ini, daging itu ingin disembah. Siapa yang menyembah dia? Ya, kita sendiri. Dan dia saat itu akan tampil bagaikan daging yang jahat. Sekarang daging yang minta dielus, yang capek, yang bosan, itu daging. Sekarang kita ikutkan, nanti daging itu akan dipuja-puja seperti Tuhan. Nah, di saat itu saudara tidak tertolong lagi. Tidak tertolong lagi. Sekarang masih saudara lengah karena capek, karena sibuk, masih ditoleransi sama Tuhan dengan cara mengampuni, memberikan masih ada waktu. Tapi satu waktu tidak ada lagi kesempatan itu. Kalau itu sudah tidak ada waktu, sekarang diperiksa daging yang tadi dielus, yang dipuja oleh karena berbagai-bagai hal, oleh karena tersinggung,
Kalau tersinggung, dikritik, tersinggung, membenarkan diri. Ya, sekarang kita membenarkan dia. Tapi satu waktu daging ini bukan hanya minta dibenarkan, dia minta disembah, dipuja. Saat itu sengsara tidak terelakkan lagi. Bukan hanya dipuja, dia akan menjadi suatu kehidupan yang sangat ganas untuk diri sendiri. Sebab namanya daging. Sebab itu mari kita perhatikan sekarang. Di sini terjadi suatu pemujaan. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Binatang itu darah dan daging. Itu binatang tanpa roh, daging dan darah. Tapi binatang yang di sini bukan binatang yang sama lagi seperti ini. Sudah ganas, sudah buas sekali. Itulah nanti yang akan tampil bagaikan antikris. Baca terus. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Terima kasih. Inilah pertanyaan yang kedua. Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dia memang datang untuk berperang. Dalam ayat 17 itu dia datang untuk berperang. Siapa yang dapat berperang melawan dia? Waktu kita masuk dalam pasal 13 ini, saya menyampaikan suatu penegasan. Merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ada 2 pertanyaan waktu itu. Kalau saudara masih ingat. Yang pertama, siapa yang akan menjadi antikris? Saya selalu katakan saat itu, kita jaga supaya jangan kita menjadi antikris. Dalam Bible Study secara singkat saya sampaikan untuk tidak menjadi antikris, kita harus mengalami suatu pembaharuan. Harus mengalami pembaharuan. Atau dilahirkan kembali. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang menjadi mangsa dari antikris? Saya pun lewat firman Allah sudah menyampaikan kepada saudara-saudara, adalah orang yang tahu menyembah kepada Allah. Yang tahu menyembah kepada Allah itu adalah orang yang menggunakan kasihnya untuk mengasihi Tuhan. Ini arti-arti dari penyembahan. Ya, mengasihi Tuhan dengan menyembah Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, merobek tabiat daging. Ini penyembahan. Ini orang tidak akan menjadi mangsa antikris. Adalah orang-orang yang tahu beribadah kepada Tuhan. Ya. Adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya. Tidak mengasihi dirinya sendiri sampai satu waktu nanti malah memuja dirinya. Tidak. Tapi orang yang ini jawabannya. Sekarang pertanyaan yang ketiga merupakan tantangan. Siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa melawan binatang ini? Siapa yang bisa berperang melawan binatang ini? Sisa waktu kita ini, saudaraku, untuk berperang. Tapi Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal yang ke-6, dia katakan kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi kita berperang melawan setan, melawan roh-roh yang jahat di udara. Dia sebutkan dia itu adalah penguasa udara. Dia juga penguasa di bumi ini. Bumi ini dia kuasai. Saudara-saudaraku, dalam ayat ini kita baca, dia juga menguasai lautan. Itulah segala bangsa dan bahasa.
Di dalamnya segala raja-raja. Dia akan kuasai. Saudara-saudara, kita perhatikan. Siapa yang bisa melawan ini? Siapa yang bisa mengalahkan binatang ini? Berperang melawan daging. Bagaimana kita berperang melawan daging? Di dalam tabernakel, saudara-saudaraku, diajarkan satu alat yang benar-benar secara langsung berperang adalah bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan itu peperangan antara roh melawan daging. Ini dalam bejana pembasuhan, itu dalam perjanjian lama, bejana pembasuhan itu peperangan antara roh orang yang rohani dan daging. Yang jelas kita melihat di sana terjadi peperangan, perseteruan antara kelompok Nuh yang hanya 8 orang, tapi mereka menang. Mereka diselamatkan lewat Bachtrah. 1 Petrus pasal 3 dalam Bible Study saya sudah tunjuk ayatnya. 1 Petrus pasal 3 dikatakan itu kiasannya sekarang adalah baptisan air. Kiasannya baptisan air. Nuh diselamatkan lewat Bachtrah. Yang sekarang ini adalah bicara tentang baptisan air yang membasuh hati nurani kita. Suatu baptisan air, suatu doa penyembahan kita kepada Tuhan. Memohonkan bukan perkara-perkara kebutuhan daging, tapi memohonkan hati nurani yang baik. Roh Tuhan hidup bersama kita. Kalau tidak, daging akan menguasai. Itu sebabnya dalam baptisan air ini peperangan melawan daging. Zaman Nuh kita lihat di perjanjian lama. Zaman Israel antara Firaun dan orang Mesir bersama orang Mesir melawan Musa dan seluruh anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita lihat zaman Nuh, satu bumi ini ditenggelamkan dalam laut, dibaptiskan untuk keluar menjadi bumi yang baru. Sekarang bumi yang pernah baru ini menjadi kusam lagi, menjadi luntur lagi, sehingga menjadi bumi yang sekarang bukan bumi modern. Sekarang ini bumi tua bangkah yang penuh dengan kekotoran, kenajisan. Itu enggak modern itu. Seorang hamba Tuhan bangsa India namanya Sadhu Sundar Singh. Dia hebat dalam penyuciannya. Itu dia berdoa di atas gunung. Nah, waktu dia melihat ke bawah, dia melihat kota yang ada di bawah gunung ini. Dia lihat kota itu tidak lebih bagus dari tong atau keranjang sampah. Segala kekotoran, segala kebusukan ada di situ. Itulah kota yang dikatakan kota yang sudah modern. Segala perbuatan, alat-alat dosa ada di situ. Dia lihat dalam keadaan yang suci, dia melihat, wah, ini kota yang indah sebenarnya tidak indah. Dia bagikan tong sampah. Saudara-saudara, zaman perjanjian baru ini kita akan mendekati tong sampah ini. Keindahan bumi yang menjadi kotor lagi ini, itu akan dimasukkan bukan dalam air lagi. Sebab Tuhan tidak mau melanggar janjinya, yaitu adanya pelangi. Dia tidak mau langgar itu. Tetapi Tuhan menyimpan dunia yang sudah tua dan kotor ini untuk dimasukkan ke dalam api. Itu dalam 2 Petrus pasal 3. Sekarang menjadi olok-olokan. Mana itu kedatangan Tuhan? Sejak nenek moyang kita dari dulu sudah dikatakan kedatangan Tuhan. Saya juga selalu bicara tentang kami hamba-hamba Tuhan dulu tahun-tahun 60, 50-an, 60. Sudah giat mengabarkan tentang akhir tahun 2000 masuk
pada tahun milenium yang berikutnya. Berani, gencar sekali. Sekarang hampir tidak kedengaran hamba Tuhan bicara tentang itu. Sekarang kembali terbalik. Orang dunia sekarang melihat suatu kejadian-kejadian besar. Perubahan-perubahan besar akan terjadi tahun 2000. Sekitar tahun 2000. Dan orang dunia ini sudah mempersiapkan dirinya. Bagaimana dapat mengantisipasi situasi tahun 2000 agar jangan menjadi korban. Saudara-saudaraku, sementara gereja Tuhan dengarkan, gereja Tuhan pada tidur. Gereja Tuhan ngantuk dan tertidur. Tanda Tuhan sudah hampir datang. Injil Matius pasal 25, tanda dari kedatangan Tuhan adalah saatnya 10 anak darah, 5 yang pandai, 5 yang bodoh, menerima tanda yang sama. Pandai atau bodoh sama-sama mengantuk dan tertidur. Itu tanda untuk kedatangan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Tertidur. Tapi Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu tidur seperti orang-orang di luar yang ada dalam kegelapan. Sebab kita ini anak-anak terang. Saudara-saudara, kita ini anak-anak terang. Jangan tidur seperti orang dalam kegelapan itu, tapi mari kita bangun. Jangan menjadi bodoh, menjadi bebal, tapi hendaklah jadi arif, sebab hari-hari ini masa jahat. Jadi saudara lihat, saudaraku, ini suatu kehidupan yang dapat menantang pengaruh daging. Di zaman Nuh daging begitu buas. Di zaman Nuh daging itu begitu buas, segala kecenderungan hati melulu hanya untuk berbuat jahat. Saat itu saudara-saudaraku, perintah Tuhan untuk selamat. Nuh mendapat kasih karunia. Zaman Israel juga masih zaman perjanjian lama. Untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Perhatikan, kekuatan yang membawa mereka keluar adalah Paskah. Kalau sekarang Paskah ini sudah mulai diperhatikan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja-gereja sekarang pada bangkit, saudara-saudaraku. Kita jangan ketinggalan. Gereja-gereja pada bangkit, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok, sekarang mengadakan kebaktian-kebaktian Paskah secara khusus. Dulu Paskah ini hampir dilupakan oleh orang Kristen. Kalau hari Natal, anak-anak kecil tahu tanggal berapa hari Natal. Oh, tanggal 25 tahu, anak kecil tahu. Tapi kalau kapan Paskah? Tanggal berapa saudara-saudaraku Jumat Agung? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 10 apa? 10 April. Tanggal 10 itu ada 10 kali, ada 12 kali tanggal 10. Januari ada tanggal 10-nya, Februari ada tanggal 10-nya. 10 yang mana? 10 April. Itu kan tadi saya sudah umumkan. Tapi sekalipun saya sudah umumkan, mungkin ada yang gak dengar tadi pengumuman. Ini gejala-gejala yang gak baik. Ini gejala tidak baik. Saudara-saudara, saya tidak bicara hanya untuk saudara, untuk saya juga. Tiap tahun kalau saya dapat kalender, saya lihat itu. Sebab memang berubah-ubah tanggalnya, sehingga setiap tahun saya terima kalender atau beli kalender, saya lihat dulu Paskahnya itu kapan. Saya takut jangan saya lupa. Nanti sudah tanggal 13, kapan itu Paskah. Kalau orang Manado dia bilang, kapan kote itu Paskah? Sudah lewat baru tanya kapan itu Paskah. Jangan sampai lupa. Sebab pesta inilah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk diperingati oleh umatnya. Ini merupakan bulan pertama bagi kehidupan rohani kita. Paskah itu adalah bulan pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya Israel. Peringati setiap tahun. Saya baca-baca di dalam Alkitab,
Justru Natal tidak ada perintah untuk peringati hari kelahiranku. Nggak ada. Dalam Alkitab itu nggak ada. Kalau nabi-nabi dulu malah mengutuki hari ulang tahunnya. Bahkan dia mengutuki, siapa aja memberitakan saya punya kepada orang bahwa ibuku telah melahirkan seorang anak laki-laki, terkutuklah orang itu. Waduh, ngeri juga. Saya tidak melarang merayakan ulang tahun, tidak melarang, saudaraku. Tetapi saya akan kasih tahu itu tidak disuruh oleh Tuhan. Yang disuruh oleh Tuhan mengucapkan syukur. Jadi kalau saudara ulang tahun, ucapkan syukur kepada Allah. Boleh ulang tahun, tapi jangan pestanya lebih besar dari ulang tahunnya. Boleh pesta besar, tapi syukurnya harus lebih besar dari ulang tahunnya. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Jadi jangan saudara nanti gembor-gembor ompong anti ulang tahun. Saya enggak anti. Boleh ulang tahun, tapi syukurnya harus lebih banyak dari ulang tahunnya. Ya. Boleh ulang tahun apa saja, tapi mengucap syukur. Segala hari itu sama. Kita akan gunakan untuk mengucap syukur. Kalau kamu melebihkan suatu hari semacam ulang tahun, gunakanlah itu untuk Tuhan, katanya Tuhan. Jadi itu nomor satu. Kalau saya memang ya seringkali ulang tahun ini pernah saya lupa, tapi saya ini mau jangan lupa. Sebab sudah dilahirkan kok tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Pernah saya lupa. Sebab memang nomor satu, di masyarakat kami, saya ini orang dari desa sekali, banyak orang di situ yang nggak tahu tanggal lahirnya berapa, kapan. Cuma dia tahu dulu waktu kamu lahir, waktu kebun di sana. Jadi hitung aja. Dari sana itu ladang berpindah-pindah. Oh sudah 20 kali pindah. Berarti umurmu 20 tahun. Itu orang desa. Jadi bagaimana merayakan ulang tahun yang tidak ada. Jadi memang peradaban khususnya di suku saya nggak ada. Secara khusus ulang tahun itu nggak ada. Kalau orang Belanda budaya itu memang budaya mereka. Memang mereka punya budaya. Dan di Indonesia ini banyak ikut-ikutan budaya Belanda. Lalu ulang tahun itu tuh nggak apa-apa. Tapi orang Belanda yang Kristen merayakan ulang tahun dalam suatu kebaktian. Jadi ini pesta-pesta ya. Lalu saya baca di dalam Alkitab juga, nggak disuruh. Sampai kelahiran Tuhan Yesus pun tidak disuruh rayakan. Kalau kita rayakan untuk Tuhan. Jadi kalau pesta Paskah, kalau hari Natal berkado-kadoan begitu banyak. Saya juga dapat banyak sekali. Tapi saya banyak kali malu sama Tuhan. Yang ulang tahun, siapa ulang tahun? Hari Natal. Siapa yang ulang tahun? Kalau hari Natal, siapa ulang tahun hari Natal? Itulah Tuhan Yesus. Yang terima kadonya pendeta. Saya lain kali malu, tetapi saya ucapkan syukur bahwa Tuhan masih mempercayakan saya untuk menerima ucapan syukur kepada Tuhan dari sidang jemaat. Masih ngirimkan saya tumpukan kartu-kartu begitu banyak, kue-kue, parcel, kado-kado banyak. Terima kasih saudara-saudara. Sudah saya ulang-ulang terima kasih, tapi kali ini terima kasih lagi. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya itu tidak ada perintahnya. Yang ada perintahnya justru Paskah. Itu nomor satu. Nomor dua, pesta buah bungaran. Itu buah hasil yang pertama. Itu suatu pesta. Itu ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Tanda kita dengar-dengaran. Itu buah pertama dari kehidupan kita. Dengar-dengaran. Buah pertama. Dengar-dengaran pada perintah Allah. Saya nanti akan jelaskan ini.
Bagi kita sekarang adalah hari raya Pantekosta atau kepenuhan Roh Kudus. Tanda dari Roh Kudus adalah dengar-dengaran. Itu tanda. Itu tanda dari Roh Kudus. Dengar-dengaran. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, tandanya dengar-dengaran. Saudara-saudaraku, Gereja Pantekosta ditandai dengan tanda dengar-dengaran. Tapi tanda Pantekosta sekarang dalam Gereja Pantekosta banyak luntur. Banyak luntur. Malah sebaliknya sekarang gereja yang paling banyak berkelahi adalah gereja aliran Pantekosta. Kita harus waspada, tanda ini hilang. Kita harus kembali kepada suasana. Coba saudara perhatikan bagaimana zaman gereja Pantekosta pertama-tama di bumi. Mereka terdiri mulai dari 12 murid menjadi 120 murid. Kemudian ditambah 3.000 orang. Ditambah 5.000 orang, lalu mereka menyatu. Tekun. Istri menjual tanahnya, kemudian datang mempersembahkan persembahan itu. Tapi nggak benar. Petrus tanya, apa ini harganya? Ya itu harganya, ya, persembahkan. Perpuluhan, saudara-saudaraku, adalah perpuluhan. Korban adalah korban. Kita harus mengerti itu. Saya tidak akan merangkai ini pada hari ini. Saya tunjukkan bagaimana zaman gereja pertama di mana Roh Kudus menguasai seluruh jemaat. Ada yang tidak dengar-dengaran pada Roh Kudus. Ananias dan Sapira. Petrus katakan, kamu tidak mendustai manusia. Kamu tidak melawan kepada manusia, tapi melawan Roh Kudus. Saat itu Sapira dan Ananias tergeletak, jatuh mati. Itu terjadi zaman gereja hujan awal. Saudara-saudaraku, mari kita lihat sekarang di zaman hujan akhir. Sekarang bukan tergeletak ke tanah, tetapi bintang yang tidak taat. Dia diseret oleh ekor ular naga, dan Alkitab mengatakan dihempaskan ke bumi. Ini gawat. Akhir zaman akan lebih gawat. Saya tidak nakut-nakuti, saudaraku, tapi saya ingin beritakan kebenaran. Tanda dari Roh Kudus adalah dengar-dengaran. Dan kalau kita dengar-dengaran, tidak ada kesulitan untuk selalu kembali kepada Tuhan dalam suasana pesta. Seperti Paskah itu pesta, orang dengar-dengaran kepada Tuhan itu selalu hidup dalam suasana pesta. Sebab Roh Kudus memberikan kesukaan dalam hatinya. Sementara orang yang tidak dengar-dengaran, tidak ada pesta. Yang ada adalah duka cita. Begitu melawan firman. Kemarin saya dengar suatu kesaksian dari anak muda. Dia melawan. Dia gelisah. Dia tidak ada bahagia. Dengar-dengaran. Itu tanda Roh Kudus. Itu buah pertama dari kehidupan kita. Kehidupan yang berhasil dengarkan dimulai dari dengar-dengaran. Itu hasil pertama dari seluruh keberhasilan hidup kita. Kalau tidak dengar-dengaran, itu permulaan dari kejatuhan. Adam dan Hawa jatuh karena tidak dengar-dengaran. Permulaan itu. Sehingga dia harus menerima hukuman dari Tuhan. Sebab sudah jatuh tidak dengar-dengaran, berdusta lagi, tidak ngaku sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ini pesta yang kedua, buah bungaran. Nanti pesta yang ketiga, yaitu pesta pondok daun-daunan. Ini bicara tentang perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Jadi pesta-pesta ini yang disuruh oleh Tuhan
diperingati untuk keluar. Zaman Israel mulai dari Paskah. Keluar, bangsa Israel keluar. Kemudian menemukan rintangan. Laut kosong. Laut kosong. Yang membentang. Tuhan katakan, angkat tongkatmu dan laut Kulsum terbelah. Bangsa Israel masuk ke dalam laut Kulsum untuk kemudian keluar dalam tanda kemenangan. Keluaran pasal 15, saudara baca di sana, bangsa Israel dalam tanda kemenangan. Mereka menyanyikan nyanyian Musa. Mereka menyanyikan nyanyian Musa. Haleluya, di seberang laut Kulsum. Kemudian kejadian ini Rasul Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini bicara tentang Musa dan bangsa Israel dibaptis di dalam laut. Jadi suatu peperangan. Baptisan itu suatu peperangan. Waktu bangsa Israel sudah libat, kemudian bangsa Mesir masuk dalam laut ini. Di sana mereka dikalahkan di dalam laut Kulsum itu. Jadi laut Kulsum ini suatu peperangan yang berakhir dengan kemenangan total dari bangsa Allah, bangsa Israel. Orang Mesir kalah, seluruhnya mati, dan mayat-mayat mereka terdampar di tepi laut. Sekarang, saudaraku, zaman perjanjian baru. Kalau tadi saya sudah bicarakan, memang ditulis di dalam Alkitab, baik zaman Nuh, dalam 1 Petrus dikatakan itu baptisan. 1 Petrus pasal 3. Baik zaman Israel di laut Kulsum, dalam perjanjian baru 1 Korintus pasal yang ke-15 disebut itu baptisan. Jadi dulu yang namanya bejana pembasuhan ini sekarang adalah baptisan air. Untuk apa baptisan air? Suatu peperangan, saudara-saudaraku. Suatu peperangan melawan daging. Di saat itu daging harus dikalahkan. Kenapa anak-anak Tuhan tidak punya kemenangan? Coba perhatikan bagaimana waktu itu, waktu dibaptis. Hanya ada 1 baptisan dalam gereja Tuhan. Sekarang terlalu banyak baptisan dalam gereja Tuhan. Coba periksa baptisanmu itu seperti baptisan menurut firman Allah. Seperti Yesus dibaptis, yang Tuhan katakan, kamu harus dibaptis seperti aku dibaptis. Jadi itu satu model. Baptisan itu harus satu model. Kristus sebagai kepala, modelnya demikian. Kita gereja Tuhan adalah tubuh, modelnya juga seperti kepala. Seperti Kristus dibaptis, demikian juga kamu dibaptis. Markus pasal 10, tolong ayatnya. Markus pasal 10, supaya saudara lihat. Ini model baptisan, satu baptisan. Dalam gereja Tuhan, saudara-saudaraku, sudah banyak baptisan. Mengapa bisa banyak baptisan ini? Sebab manusia tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Manusia dengar-dengaran dari perasaannya, dari logikanya, dari segala sesuatu. Itulah model dari baptisan-baptisan yang begitu banyak merajalela, disebarkan di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan tanpa sadar. Tolong sebutkan ayatnya. Markus 10 ayat 38 dan 39. Ayat 38, 39. Tetapi kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, mereka ini 2 murid, muridnya Tuhan. Tanya, berikan kami, ini suatu permohonan, berikan kami duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Tapi Tuhan katakan, ulangi. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa yang kamu minta. Mau masuk surga, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Terus, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?
Jawab mereka, kami dapat. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus ini kuminum. pengalaman salib. Kita akan mengikuti tapak-tapak Kristus. Jalan di mana Kristus lewat, jalan itu yang harus kita lewati. Ini cawan. Jalan yang dipercik dengan darah. Langkah-langkah yang dipercik dengan darah. Ini cawan yang pernah diminum oleh Tuhan. Kamu akan minum. Terus? Dan akan dibaptis. Ya, akan dibaptis. Dengan baptisan yang harus kuterima. Dapatkah kamu melakukan itu? Dibaptis dengan baptisan yang aku akan terima. Dengar jawabannya apa? Tetapi hal duduk di sebelah Ayat 38. Dapatkah kamu minum cawan? Jawabnya belum ada jawabnya tadi. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya. Jawab mereka, kami dapat. Ini yang belum. Kami dapat. Terus Yesus berkata kepada mereka, memang. Ya, memang. Kamu akan meminum cawan yang Kamu harus akan kuminum. minum cawan yang harus kuminum. Dan akan dibaptis dengan baptisan Dan yang harus kuterima. akan dibaptis dengan baptisan yang akan kuterima. Ini kan jelas. Ini kan jelas. Dulu waktu orang-orang tua kita belum kenal Tuhan, ini khususnya dari daerah kami dulu, kami orang-orang itu tidak tahu baca, tidak tahu nulis. Datanglah misionaris dari Eropa, dari Belanda, dari Swiss, dari Jerman. Mereka beritakan Injil. Ya, kepada orang-orang percaya ini katakan dibaptis. Bagaimana caranya baptis? Diajarkan baptisan. Waktu itu kita tidak tahu baca. Dia katakan itu ya itu. Seandainya waktu itu, baptisan itu kamu pergi timba air di sungai. Pasti orang-orang tua dulu pergi timba air di sungai. Itulah baptisan. Sekarang kita sudah bisa baca Alkitab. Kenapa kita nggak baca? Supaya seperti Yesus dibaptis, begitu juga kamu dibaptis. Suatu baptisan yang punya kuasa untuk mengalahkan musuh. Siapa musuh ini? Daging. Peperangan melawan daging. Kehidupan lama yang menurut hawa nafsu daging itu harus dikuburkan dalam baptisan. Roma pasal 6. Roma pasal 6. Ayat 2, mulai ayat 2. Roma pasal 6 ayat 1 saja, mulai ayat 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Dalam daging, dalam dosa dengan daging ini, tekun dalam daging. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Supaya tambah-tambah banyak kasih karunia. Sekali-kali tidak. Sekali-kali bukan begitu. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bagaimana masih hidup dalamnya? Terus. Atau tidak tahukah kamu? Atau tidak tahukah kamu? Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Telah dibaptis dalam kematiannya. Terus. Dengan demikian dalam baptisan ini apa? Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan. Dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan ini seperti orang dikuburkan, seluruh tubuh itu benamkan dalam kubur. Tidak boleh dikuburkan rambutnya masih kelihatan sehelai. Selalu setiap baptisan saya kasih ingat kepada petugas baptisan, tenggelamkan seluruhnya.
Apalagi kalau tangan sudah dibaptiskan tapi tangannya masih di atas. Ya, tangannya masih di atas. Anehnya begini lagi. Apa ini kalau begini ini? Apa yang dijepit ini? Ini banyak kali dibaptis tapi masih menjepit. Keluar dari baptisan, kenapa? Tangannya kok tidak dikuburkan? Itu sadis. Itu namanya sadis. Semua saya sudah serahkan, Om. Tapi satu waktu saya jalan di pinggir jalan, ini sudah maghrib, sudah kira-kira 6:30. Dari jauh saya lihat seorang jalan. Dia nggak lihat saya dekat, oh sudah. Selamat malam bro. Wah, diangkat. Selamat malam dia. Dia kasih tunjuk ya. Baru kemarin dalam kesaksian dia saksi, aku ini sudah ikut Tuhan lepaskan rokok. Baru kemarin tadi malamnya dalam kesaksian, dalam ini orang tidak lahir baru. Orang semacam ini tidak usah dibaptis lagi. Tangannya ini yang harus di apa? Coba baca dalam Kolose pasal 2. Ininya yang harus ini dalam Kolose pasal 2. Saya mau bicara tentang ini, sebab kita sedang menjawab siapa yang bisa nanti mengalahkan binatang ini. Orang semacam ini tidak bisa mengalahkan. Jadi ini salah satu contoh, tidak semuanya, saudara-saudaraku. Ini salah satu contoh yang sangat ringan. Jadi ini bukan suatu larangan, tetapi suatu kebenaran Allah. Coba pikirkan sebaik-baiknya. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Di dalam Yesus kita ini disunat, bukan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, terus tetapi dengan sunat Kristus. Ya, tetapi dengan sunat Kristus. Apa itu? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Menanggalkan tubuh yang berdosa. Terus karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Ini dikuburkan. Bagian tubuh yang berdosa ini ditanggalkan, disunat, dikuburkan di dalam baptisan. Terus dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi bagian tubuh. Kalau tadi saya hanya tunjukkan tangan itu, bukan tangannya saudara bawa gergaji atau gunting potong orangnya hidup-hidup, tangannya saudara baptiskan, itu bukan begitu. Itu namanya sadis, saudara bisa ditangkap polisi di situ. Bukan itu. Tapi tangan di sini bicara perbuatan yang tidak jujur ini. Perbuatan tangan itu yang tidak jujur, yang terikat dengan tali yang hanya 10 cm, tapi mengikat hidupnya bertahun-tahun. Itu yang harus dipotong, kuburkan. Ada lagi pendirian, ada lagi keinginan. Ini bagian-bagian yang ada dalam tubuh kita ini, dalam jiwa, dalam roh kita, itu harus disunat, ditanggalkan, dikuburkan. Itu baptisan. Tanda kita menjadi miliknya Tuhan. Haleluya. Jadi itu baptisan, saudara-saudaraku. Itu baptisan. Itu zaman perjanjian baru, baptisan. Nah, saudara perhatikan sekarang baptisan ini sudah banyak macamnya. Baptisan sudah banyak macam. Padahal dalam Efesus pasal yang keempat, coba tolong baca Efesus 4. Baptisan itu cuma satu macam. Alkitab katakan hanya satu baptisan di dalam tubuh Kristus, dalam gereja yang satu. Dalam iman percaya kita mengakui bahwa hanya ada satu gereja yang sah. Di dalam kita percaya itu adanya satu gereja yang yang besar, yang suci, yang sempurna. Baca
Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebut ayatnya. Ayat pasal 4 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh. Satu tubuh. Dan satu roh. Ini satu tubuh, ini tubuh Kristus. Roh ini roh dari Kristus. Terus, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Satu pengharapan kepada Tuhan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, terus. Satu Tuhan. Satu Tuhan. Satu iman. Satu iman. Satu baptisan. Satu baptisan. Coba lihat bagaimana gereja dipermainkan oleh setan sekarang dengan menghamburkan begitu banyak baptisan dalam gereja Tuhan. Padahal Tuhan katakan hanya ada satu baptisan seperti Tuhan dibaptiskan. Begitu juga kita dibaptiskan untuk menyucikan kita. Dalam Efesus pasal 5, selanjutnya baca Efesus pasal 5 ayat yang ke 26. Iya, Efesus 5 ayat 26. Untuk mengkuduskannya. Ya, baptisan untuk menguduskan. Sesudah ia menyucikannya. Sesudah menyucikan. Dengan memandikannya dengan air dan firman. Dengan memandikan air, perhatikan firman. Baptisan air yang sesuai dengan firman. Bukan sesuai dengan logika. Saya pernah ditanya, bahkan sebenarnya sudah sering kali ditanya, bagaimana Pak kalau musim dingin? Saya bilang ini kan bukan musim dingin. Kalau kamu mau dibaptis jangan tunggu musim dingin, sekarang aja. Ya kamu yang tidak mau dibaptis. Bagaimana kalau di padang belantara? Itu tidak ada air. Loh, sekarang kita di Surabaya kok masih banyak air. Di tempat duduknya Sangkur ini di bawah itu banyak air itu. Ada bak. Mau baptiskan, ayo. Cuma enggak mau. Satu baptisan. Menurut firman. Kita dalam pengajaran tabernakel ini, pengajaran tentang baptisan air ini dijelaskan secara lengkap berdasarkan firman. Bukan dasar logika. Dengan ayat-ayat firman. Jadi dalam zaman perjanjian baru, bejana pembasuhan itu bejana pembasuhan. Dan ini tidak berhenti di sini. Baptisan air ini tidak berhenti zaman perjanjian baru, atau hanya dulu zaman perjanjian lama, zaman Nuh, zaman Israel keluar dari Mesir. Sekarang zaman perjanjian baru ada baptisan air. Wahyu pasal yang ke-15 kita dengarkan. Nah, sekarang kita tahu Wahyu pasal yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-15. Jadi supaya sudah lihat suatu garis, suatu lintasan. Ya, kalau sekarang ini biasanya dari wartawan-wartawan bisa memberi nama-nama atau apa, lintasan sutra ke apa, garis emas. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai masa depan. Ada hubungan. Bejana pembasuhan zaman perjanjian lama, baptisan air zaman sekarang, zaman yang akan datang apa? Wahyu pasal yang ke-15. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit. Suatu tanda lain di langit. Besar dan ajaib. Besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. 7 malapetaka ini murka Allah. Yohanes Pembaptis, waktu dia membaptis ke orang di Sungai Yarden, orang-orang datang dari seluruh Yerusalem, Yudea. Mereka datang dan dibaptiskan. Di antara mereka yang datang ada orang-orang yang merasa berbuat salah, orang Farisi, orang Saduki, pemungut cukai. Mereka datang dan bertanya dan minta untuk dibaptis. Apa kata Yohanes? Siapa yang ngajar kamu untuk melarikan dirimu dari murka yang akan datang? Dari murka yang akan datang. Di sini dikatakan ada 7 malapetaka. Itu akhir dari murka Allah. 7 malapetaka itu pasal 16, sudah baca di rumah. 7 malapetaka itu pasal 16.
Ini orang-orang yang tidak mau dibaptis nanti larinya ke sini. Larinya ke sini. Sementara orang yang dibaptis, dia melarikan diri. Jangan sampai masuk di malapetaka. Saudara baca di sini ada 7 kali malapetaka, mulai dari bisul, kemudian seterusnya. Kedua, ketiga, keempat, sampai yang ketujuh. Di sana katakan sudah selesai. Itu merupakan satu eksekusi hukuman, putusan hukuman yang dilaksanakan. Putusan hukuman yang dikasih tahu oleh Tuhan dilaksanakan dalam Wahyu 16. Siapa yang mengajar kamu lari? Lari dari situ. Kemana larinya? Kebaptisan air. Ayat 2, dengarkan. Ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya. Ya, dan patungnya. Dan bilangan namanya. Dan bilangan namanya. Di sini, di masa yang akan datang ada lautan kaca. Di zaman Nuh lautan seluruh dunia. Di zaman Musa ada laut merah, laut Kolsu. Di zaman Israel ada laut baptisan air. Di zaman yang akan datang disebut lautan kaca bercampur api. Saudara-saudaraku, ini suatu lintasan untuk berkemenangan. Lewat ini, di sini daging dikalahkan. Di sini daging dikalahkan. Binatang itulah daging itu dikalahkan. Itulah jawabannya. Kalau sekarang ditanya, siapa yang bisa mengalahkan binatang itu? Jawabannya jelas. Orang yang dilahirkan baru. Orang yang masuk dalam baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar. Bukan sekedar sakramen. Baptisan air yang benar bukan hanya sekedar sakramen, tapi baptisan air yang benar adalah peperangan untuk menang melawan daging. Mulai dari daging sendiri. Ini yang dilawan pertama. Dalam baptisan air itu kita melawan, kita menenggelamkan daging yang sempat menipu kita bertahun-tahun. Ditipu oleh daging dengan keinginannya, dengan segala sesuatu. Apa saja yang ia kehendaki, kita ikuti. Meremehkan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara dengarkan itu. Itu permulaan. Jadi baptisan air ini, saudara-saudaraku, merupakan bagian dari doa penyembahan kita yang didengar oleh Tuhan. Di sini permulaan penyembahan. Di sini permulaan penyembahan. Saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita mulai meletakkan hidup kita kepada Tuhan di atas mezbah untuk diobatkan. Kita mempersembahkan hidup kita dalam baptisan air untuk menguburkan kehidupan lama, dibangkitkan menjadi satu kehidupan baru. Kalau saya bicara tentang ini, saya tidak mau menghakimi siapa-siapa, tapi saya teringat hidupku dulu. Seandainya Tuhan tidak bukakan firman bagiku, saya nggak tahu nasib saya sekarang ini, nggak tahu. Yang pasti adalah saya celaka, benar-benar celaka. Oleh kemurahan Tuhan, merasakan kuasa dalam baptisan air itu sampai hari ini. Sebab ini permulaan doa. Dalam 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus sudah dibaca tadi enggak ya? Belum. 1 Petrus pasal 3, kita baca ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Ayat 1. Ini doa, ini dasar doa. Ini permulaan doa penyembahan yang bisa didengar oleh Tuhan.
Banyak saudara-saudara, bukan satu dua, tapi banyak saudara-saudara yang mengeluh, om gak bisa menyembah, atau pak, atau bro, saya tidak bisa menyembah. Ini jawabannya ini, dengar. Coba perhatikan. Bagaimana itu? Ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya, ini bicara tentang zaman Nuh. Itu berperang dengan daging. Zaman Nuh itu daging yang tidak dengar-dengaran. Daging yang memberontak. Dalam ayat yang ke-19 di dalam roh itu, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, tidak dengar-dengaran. Zaman Nuh itu roh dalam baptisan air itu, roh yang dalam baptisan itu yang harus dikalahkan. Itu tabiat daging tidak dengar-dengaran. Kamu sekarang diselamatkan, ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Perhatikan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Jadi baptisan ini bukan sekedar mandi atau sekedar lebih rohani lagi, bukan cuma mandi, tapi ini sakramen, bukan hanya sakramen, lebih dari itu, yaitu melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini permulaan. Kalau hati nurani kita dibasuh, disucikan, kita memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani ini tidak menuduh lagi. Hati nurani tidak menuduh. Itu yang mengganggu kita dalam penyembahan. Hati nurani selalu menuduh, sebab ada dosa-dosa yang disembunyikan, yang tidak pernah dibasuh, yang tidak pernah dikuburkan dengan sungguh-sungguh. Itu selalu menuduh. Dalam 1 Yohanes dikatakan, kalau hati nurani ini dibasuh, doa kita naik dan didengar oleh Tuhan. Satu Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Lihat ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Hati nurani terus coba sembunyikan dosa, sementara dosa ini menuduh hati nurani. Akhirnya dia kehilangan konsentrasi, kehilangan keseimbangan, sampai kasihan. Jiwanya jadi sakit. Disebut sakit jiwa, itu bahasa halusnya. Sakit jiwa, itu bahasa halusnya. Ini sebab hati nurani menuduh, tidak pernah disunat, tidak pernah dibasuh. Baca terus. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, Allah lebih besar dari hatiku. Serta mengetahui segala sesuatu. Iya, mengetahui segala sesuatu. 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, jika hati nurani ini tidak menuduh lagi, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Terus? Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini dengar-dengaran. Ini orang dengar-dengar, menurut segala perintahnya. Itu tanda, saudara-saudaraku, kemenangan anak-anak Tuhan. Hati nurani kita dibasuh, kita bisa menyembah Allah, dan penyembahan itu dijawab oleh Tuhan. Sebab kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Mintalah. Jika itu sesuai dengan kehendak Allah, maka apa saja yang kamu minta diberikan kepadamu. Itu doa penyembahan. Mulainya dari baptisan air yang benar. Jadi dalam Yesus dibaptis dalam Injil Matius pasal 3, dalam Bible Study kita sudah baca. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga, saudaraku, Yesus dibaptis.
Demikianlah untuk menuruti segala kehendak Allah. Daging tidak bisa bersuara lagi, kehendaknya dikalahkan. Dalam baptisan air permulaan doa penyembahan, di sana Yesus bersalut atau menampilkan bahwa di dalam dia itu ada kehendak Allah yang tidak dimengerti. Sampai dengan Yohanes pun tidak mengerti. Dia tunjukkan dalam baptisan air dia melakukan kehendak Allah. Dia bersalut. Dia menyatakan adanya firman Allah dalam kehidupannya. Disalut dengan. Kemudian waktu dia keluar dari baptisan air, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun bagaikan burung merpati hinggap di atas dia. Roh Kudus dinyatakan di dalam dia. Dia disalut dengan Roh Kudus. Dan kedengaranlah suara, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Coba saudara lihat, saudaraku, bahwa suatu penyembahan itu dimulai dari sini. Yesus disalut. Yesus dinyatakan dia adalah dari kasihnya Allah. 3 macam benih ilahi: firman, Roh Kudus, dan kasih. Itu diterima, dinyatakan waktu dalam baptisan air. Rasul Paulus dalam surat Galati pasal yang ketiga ayat 27, saudara catat saja, saya sebut Galati 3 ayat 27. Siapa yang dibaptiskan dalam Yesus Kristus telah bersalut dengan Yesus Kristus, dengan firman, dengan kasih, dan dengan roh. Jadi gereja Tuhan sedang dalam penyalutan. Saudara-saudaraku, dalam Matius pasal 17, Yesus meningkatkan doa penyembahan. Dia naik di atas bukit. Dia naik di atas bukit. Di sana dia dinyatakan dalam penyembahan. Jadi penyembahan ini meningkat, saudaraku, mulai dari baptisan air, kemudian meningkat sekarang di atas bukit. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Waktu ia menyembah, dia punya pakaian berubah, dia punya muka berubah berkilau-kilauan seperti matahari. Tuhan menunjukkan, inilah anakku yang kukasih. Tuhan bicara kembali perkataan yang sama yang disebutkan oleh Tuhan waktu di dalam sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasih. Tapi kali ini waktu dalam penyembahan di atas bukit, perkataan itu disampaikan kembali, diteguhkan kembali. Dengarlah dia. Yesus dalam doa, dalam keubahan yang besar, Tuhan menunjukkan dalam doa, dia mengadakan suatu keubahan yang besar. Tuhan katakan dengarkan dia, atau dengan perkataan lain, contohlah dia, teladanilah dia dalam satu doa penyembahan yang bisa memuncak sampai kita mengalami suatu keubahan yang lebih besar. Dalam doa penyembahan, saya tidak perlu menyelidik apa saudara setiap saat menyembah jam ini, tidak perlu. Saya tidak perlu lihat. Saya lihat aja anak Tuhan mana yang menyembah Allah. Anak Tuhan mana yang menyembah Allah. Dari mana saya bisa tahu? Dari keubahan hidupnya. Anak Tuhan yang menyembah Allah, saudara-saudaraku, pasti ada keubahan hidup yang lebih cemerlang. Dulu dia seorang yang katakanlah sampah masyarakat, katakanlah orang yang tidak ada arti sama sekali. Tapi setelah dia menyembah Allah, dia dirubah, dia menjadi alat yang berguna, saudara-saudaraku. Dan ini kelihatan sekali dalam sidang jemaat. Kalau saudara satu waktu jadi gembala, saudara bisa tahu apa yang saya katakan ini. Tidak perlu saya harus kontrol, oh kamu menyembah atau tidak menyembah. Bisa dilihat suatu penyembahan dari hati nurani yang dibasuh. Itu dalam baptisan airnya.
itu akan memandang Allah dan dia diubahkan oleh Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Dia menunjukkan kemuliaannya untuk dipandang. Petrus, Yohanes dan Yakobus memandang dia. Memandang dia untuk katakan, teladani itu. Terima kemuliaan seperti apa yang kamu lihat. Doa semakin memuncak, semakin kuat. Saudara-saudara, dengarkan dia, Tuhan katakan. Daging semakin tidak bersuara. Kita disalut dalam doa penyembahan. Penyalutan itu lebih jelas. Mulai tadi dari hati, sekarang mulai muncul dalam perbuatan-perbuatan, dalam sikap, dalam pelayanan, dalam ibadah kita. Ada keubahan, kemajuan ke arah yang sama dengan Tuhan. Dan akhirnya nanti Wahyu 12. Ini penampilan. Ini orang yang menyembah, mempelai perempuan Kristus. Ini orang yang bukan hanya mengalahkan setan dengan darah dan dengan kesaksian Yesus, tapi orang yang tidak dapat dijamah. Bukan cuma tidak dapat dijamah, setan tidak bisa memandang, tidak bisa melihat dia. Dia disalut. Dia disalut. Firman Allah. Firman Allah, kebenaran menjadi landasan kehidupannya. Kasih Allah bagaikan terang matahari menyelubungi hidupnya, bermahkota 12 bintang. 3 hal ini muncul di sini. Jadi hal ini, saudaraku, mulainya dari baptisan air. Tanpa baptisan air tidak pernah nyampe di sini, nggak pernah, tidak akan pernah nyampe di situ. Dari baptisan air yang benar, baru bisa akan masuk dalam persekutuan gereja yang disebut mempelai perempuan Kristus. Ini arah yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Inilah orang yang dapat mengalahkan binatang. Itulah daging. Jadi ini mulai dari pembaharuan, saudara-saudara. Mulai dari kehidupan kita ini, bagaimana kehidupan kita dibaharui. Baptisan jangan hanya sekedar suatu seremoni, suatu kebaktian khusus, atau sesuatu apa saja. Tapi jadikan itu suatu sikap untuk berperang melawan daging. Dalam baptisan air melawan daging. Dulu saya tidak mengerti semacam ini. Saudara-saudaraku, saya pikir dulu itu suatu perintah-perintah, larangan dan ini. Tapi setelah dijalani dengan baik, ternyata itu bukan suatu sekedar perintah, tapi itu suatu kuasa Allah yang merubah kehidupan. Kita berada dalam gereja ini, saudara-saudaraku, mendapat kesempatan banyak untuk mengalami keubahan-keubahan ini. Lewat firman Allah, lewat kehidupan yang digembalakan oleh Tuhan dalam firman-Nya, untuk mengalami keubahan demi keubahan. Jadi yang pertama, saudaraku, kita adalah pertama yang bisa melawan binatang itu adalah suatu kehidupan yang diubahkan untuk bisa menyembah Allah. Diubahkan untuk menyembah, menjadi penyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Itulah yang merupakan, saudara-saudaraku, suatu kuasa yang dapat melawan binatang. Itulah daging dan darah. Itulah yang akan nanti tampil dalam suatu kemuliaan Allah. Saya tunjukkan secara garis besar, masih ada 2 macam, saudaraku.
Ada dua macam. Jadi Yesus pertama ini kita menemukan dia di dalam kolam atau bejana pembasuhan, atau kalau zaman Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, zaman sekarang kita menemukan dalam baptisan air. Suatu peperangan melawan daging, orang yang menang atas daging. Mulai dari daging sendiri, ya. Dalam peperangan melawan daging, mulai menang atas daging sendiri. Kalau orang selalu membenarkan diri sendiri, ini mangsa dari antikris. Ini mangsa. Selalu membenarkan diri sendiri. Mempersalahkan orang lain. Kalau ditegur malah balik menegur. Saudara-saudaraku, ini suatu sikap bodoh. Ditegur malah marah, atau malah menunjuk salah orang lain, atau malah menunjuk kesalahan si penegur. Sementara Tuhan katakan itu orang-orang Farisi, ajarannya benar, kamu ikuti ajarannya, jangan perbuatannya. Teguran itu banyak benarnya. Kalau orang itu ada kesalahannya, jangan ikut kesalahannya itu. Tegurannya itu banyak benarnya, ikut itu. Menang atas daging. Daging ini mau dikoreksi, mau ditegur dan sebagainya. Kalau tidak menang atas daging sendiri, bagaimana bisa menang atas daging yang sudah menjadi buas, bagaikan antikris, binatang buas keluar dari laut. Jadi baptisan air itu peperangan melawan daging sendiri ini, ya. Melawan daging sendiri. Kalau itu menang, penyembahan kita menang, kita nanti bisa disalut dengan kemuliaan. Ini orang menang atas dagingnya sendiri. Yang kemudian yang kedua, kalau kita ikuti di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Tadi pasal yang ketiga Yesus dibaptis, sekarang pasal 4. Kita menemukan Yesus di padang belantara. Dia juga berperang di situ, melawan setan. Melawan setan. Apa yang diperangi di situ? Saudara-saudaraku, di akhir zaman, di zaman gereja ini, setan tampil dalam bentuk nabi-nabi palsu dan antikris untuk memaksakan kehendak daging. Untuk memaksakan kehendak daging. Di sini, saudara-saudaraku, sebenarnya kalau kita sudah menang atas perkara kehendak-kehendak daging di dalam baptisan air, dan di padang belantara kita menang atas segala kebutuhan daging. Yesus berpuasa untuk mengalahkan segala kebutuhan daging yang menenggelamkan manusia. Ada banyak kebutuhan daging dalam pasal 4 itu. Nomor 1 butuh makan minum. Yang kedua butuh kehormatan, duduk di atas tempat yang tinggi di dalam bait Allah, bahkan dia duduk di atas sotoh rumah Allah. Daging ini juga nanti akan tampil dalam rumah Allah, di tempat yang tinggi untuk suka disembah, untuk mendapatkan kebutuhan. Nanti antikris minta disembah untuk mendapatkan kebutuhan makan minum. Tapi di sini saudaraku membutuhkan hormat. Ini daging ini suka dihormati, punya gengsi yang sangat tinggi. Punya gengsi yang sangat tinggi. Yang ketiga, butuh harta. Ini kebutuhan-kebutuhan. Saya tidak akan menerangkan hari ini tentang ini, saudaraku. Semoga dalam kesempatan berikut saya akan terangkan. Tapi ini yang kedua yang harus diperangi. Ini ada dalam daging. Tadi daging yang tidak taat, tidak dengar-dengaran pada kehendak Allah. Di dalam penyembahan, sampai nanti bahkan penyembahan bukan cuma di atas gunung, penyembahan di Taman Getsemani itu menghantam daging. Bukan kehendakku Allah, tapi kehendakmu jadi.
Tapi di padang belantara ini, saudara-saudaraku, suatu perlawanan ketat terhadap daging dengan segala tuntutannya. Banyak orang kalah di sini. Banyak orang kalah. Berapa banyak anak-anak Tuhan gugur masalah ekonominya, masalah tersinggung, masalah harta benda dan sebagainya, kebutuhannya. Kalau kita menang, saudara-saudaraku, di dalam kita baca yang satu ini, saudaraku, yang terakhir ini, Injil Matius pasal 4 ayat 11. Ini yang menang, orang menang. Injil Matius pasal yang keempat ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Ya, di ayat yang lain dikatakan Yesus di padang belantara itu di tengah-tengah binatang-binatang buas. Iblis datang. Tapi iblis dikalahkan oleh Yesus. Sebab dia tidak memiliki, dia tidak menuntut, memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia serahkan kepada Tuhan, selalu kembali kepada firman. Ayat 11 ulangi. Lalu iblis meninggalkan dia. Iblis kalah, daging itu kalah. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Malaikat melayani Yesus. Malaikat melayani Yesus. Ini pelayanan yang saya nggak bisa terangkan. Saya nggak bisa terangkan. Ini pelayanan malaikat. Kalau saudara punya pembantu yang setia, saudara senang. Ini lebih dari pembantu yang setia. Kita dilayani oleh malaikat. Sebab kebutuhan kita sudah kita taruh di dalam gudangnya kerajaan surga. Segala kebutuhan kita taruh dalam gudangnya kerajaan surga. Tuhan memerintahkan malaikatnya melayani kita. Tetapi lebih dahulu binatang buas disingkirkan, setan disingkirkan. Baru kita mengalami kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Saya tidak bisa menerangkan dengan kata-kata, tapi saudara akan mengerti kalau saudara masuk dalam prakteknya, dalam pengalaman itu. Saudara-saudaraku, ini yang kedua. Yang ketiga, orang menang atas yang dapat mengalahkan binatang adalah orang yang menang atas maut. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, orang yang menang atas maut. Itulah orang yang tidak dikuasai oleh dosa. Itu musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Jadi apa yang ada di dalam daging ini, saudaraku, apa yang ada dalam daging ini ada tanda memberontak kepada Tuhan, tidak dengar-dengaran. Ada tanda menuntut kebutuhan. Ini dalam daging ini. Dan dalam daging ini ada tanda dosa, maut. Kalau kita bisa mengalahkan, nah orang inilah orang yang diubahkan total di hadapan Tuhan, di mana maut tidak berkuasa lagi atas dia. Di saat itulah kehidupan ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan setan. 1 Korintus 15, kita baca ini ayat yang terakhir. Sesudah itu kita akan menyembah Allah. Baca dengan baik-baik 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita membaca ayat yang ke-54. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya, kalau mau berperang melawan binatang itu yang binasa ini, daging ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Iya, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Baru itu yang bisa mengalahkan binatang ini. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, ya. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, ya. Maka akan genaplah firman Tuhan, ya. yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Iya. Sengat maut ialah dosa,
dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita menang dan menang lagi bersama Yesus. Ya. Terus 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Ya, jerih payamu tidak sia-sia. Berdiri teguh. Berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Orang yang menang ini, orang yang tidak goyah. Pelayanan kita bagaimana? Banyak yang menggoyahkan pelayanan, terutama daging kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau melayani Tuhan. Pelayanan yang lebih rohani. Marilah saudara kita menghadap Tuhan dalam doa penyembahan nanti. Sebelum dalam menyembah Tuhan, dengarkan baik-baik. Kita diperhadapkan oleh Tuhan banyak kepercayaan. Tapi daging ini banyak tidak dengar-dengarannya. Banyak tidak dengar-dengarannya. Penyembahan kita jangan mengutamakan yang lain dulu sementara kita tidak dengar-dengaran. Doa itu tidak didengar oleh Tuhan. Lihat dulu kita menyembah Dia dari hati nurani yang didamaikan dengan Allah. Saat dosa tidak dengar-dengaran ini jelas diampuni oleh Tuhan, baru kita bisa menyembah Allah. Kita bersalut dengan Dia. Kita menerima bukan cuma disalut, tetapi menerima sekaligus kemuliaannya. Bagaimana sekarang pelayanan kita kepada Tuhan? Apakah masih tetap teguh? Kalau tidak, coba periksa. Pasti dalam daging ini ada tanda tidak dengar-dengaran. Pelayananmu pasti goyang. Kedua, saudara mengejar kebutuhan lebih dari kebutuhan daging, lebih dari menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kasih contoh, sekalipun contoh ini masih ditandai dengan kekurangan, adalah pelayanan malaikat. Saat ini kita menerima banyak tugas kepercayaan Tuhan. Apakah goyah di suasana krisis semacam ini? Kita dipercayakan pelayanan-pelayanan besar yang membutuhkan biaya besar. Pasca persekutuan biayanya besar. Lalu pelayanan di negeri Belanda. Pelayanan di negeri Belanda juga biayanya besar. Pada bulan Mei yang akan datang, bersamaan dengan itu suatu jeritan dari kota Manila untuk bulan yang sama, bulan Mei yang akan datang. Dalam kesempatan ini saya mau narik perkataan saya di hadapan Tuhan. Sementara jeritan itu, kemarin saya sudah menolak undangan untuk Manila.
Tapi Tuhan berkemurahan kepadaku. Itu masih merupakan rencana yang belum sempat kita layangkan jawaban. Alasannya jelas. Kebutuhan daging. Dan bisa diterima. Saya katakan biayanya terlalu besar. Untuk sekaligus saya tidak mampu. Lalu daging saya bersuara. Di hari-hari ini kelelahan bagi tubuh saya begitu tinggi. Dan saya merasa kalau ini pekerjaan saya kerjakan tanpa roh Tuhan, saya sudah lama tidak mampu berdiri. Kalau Tuhan bicara, kalau sekarang tidak menang, kapan kita menang? Kalau sekarang kita tidak menang atas daging dengan kebutuhannya, kapan kita menang? Tuhan sedang menguji kita. Dalam kesempatan ini kepada Tuhan saya mengaku, sementara saya menyampaikan firman Allah, saya mengaku kepada Tuhan, saya salah Tuhan. Saya bisa goyah kalau kepentingan ini diutamakan, kepentingan daging diutamakan, pasti iman saya goyah. Dan saya akan dikalahkan oleh binatang itu. Siapa yang bisa mengalahkan binatang ini? Kalau pendirian kita goyah, iman kita goyah, ketaatan kita goyah, kita pasti menjadi mangsa dari binatang buas itu. Periksa sekarang tindakan pelayanan. Ada goyah? Jangan saudara pikir tanpa akibat, saudara-saudaraku. Sekali lagi saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi saya ingin bicara yang benar. Ibadahmu goyah, pelayananmu goyah, tidak lagi seperti dulu. Kalau saudara perlu mengaku kepada Tuhan, angkat tanganmu dan mengaku kepada Tuhan. Jangan berpura-pura, jangan. Tuhan tahu sampai ke dalam hati nurani kita. Kesetiaanmu goyah. Rasul Paulus, ini yang aku khawatirkan. Jangan-jangan kesetiaanmu kepada Tuhan goyang. Haleluya, haleluya. Jangan ditipu oleh daging ini. Minta ampun kepada Tuhan nomor satu. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu, tidak usah saya harus ngecek saudara punya daftar hadir dalam latihan. Tidak usah. Tidak perlu itu. Tuhan sedang mengecek kita semua. Dari pelayanan sekolah minggu, pelayanan kaum muda, pelayanan umum, pelayanan apa saja. Kita sedang dicek oleh Tuhan. Sebab kita dihadapkan peperangan yang semakin membesar. Haleluya, haleluya. Saudara, dengan keadaan semacam ini ujian semakin berat. Tapi biarlah Tuhan memberikan kita pertolongan. Jangan